Seberapa pentingnya balai latihan kerja untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang ahli di berbagai bidang pekerjaan. Lalu bidang apa saja yang diperlukan oleh suatu perusahaan atau industri? Balai latihan kerja, pabrik talenta masa depan atau kunci menciptakan sumber daya manusia unggul. Halo semuanya, selamat datang di podcast hari ini. Kita akan membahas topik yang sangat penting bagi masa depan dunia kerja, yaitu seberapa penting balai latihan kerja atau BLK dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang ahli di berbagai bidang pekerjaan. Dan kita juga akan membahas bidang keterampilan apa saja yang paling dibutuhkan oleh perusahaan dan industri saat ini. Di era teknologi dan persaingan global, ijazah saja seringkali belum cukup. Banyak perusahaan tidak hanya mencari orang yang memiliki pengetahuan teori, tetapi juga keterampilan nyata yang bisa langsung diterapkan di lapangan. Disinilah balai latihan kerja memiliki peran yang besar. Balai latihan kerja merupakan tempat pelatihan yang bertujuan meningkatkan keterampilan masyarakat agar siap memasuki dunia kerja. BLK dapat menjadi jembatan antara pendidikan dan kebutuhan industri. Mengapa BLK sangat penting? Pertama, BLK meningkatkan keterampilan praktis. Seseorang bukan hanya belajar teori tetapi juga praktik secara langsung. Misalnya pelatihan mengoperasikan mesin, desain grafis, pengelasan atau pemrograman komputer. Kedua, BLK dapat mengurangi angka pengangguran. Banyak orang memiliki keinginan bekerja tetapi belum memiliki keterampilan yang sesuai kebutuhan perusahaan. Maka, pelatihan dapat membantu menutup kesenjangan ini. Ketiga, BLK membantu meningkatkan daya saing tenaga kerja. Ketika seseorang memiliki sertifikat keterampilan dan kemampuan nyata, peluang mendapatkan pekerjaan menjadi lebih besar. Keempat, BLK juga dapat mendorong lahirnya wirausaha baru. Tidak semua peserta pelatihan harus menjadi karyawan. Sebagian bisa membuka usaha sendiri dan menciptakan lapangan kerja. Lalu, bidang apa saja yang banyak diperlukan perusahaan dan industri? Teknologi informasi seperti programmer, data analyst, keamanan cyber, pengembangan artificial intelligence, dan teknisi jaringan. Itu untuk teknologi informasi. Sekarang untuk teknik dan manufaktur seperti operator mesin, pengelasan, teknisi listrik, mekanik industri. Untuk konstruksi, misalnya desain bangunan, teknik sipil, dan operator alat berat. Untuk di bidang kesehatan, seperti tenaga kesehatan, asisten medis, dan analis laboratorium. Untuk bidang bisnis dan administrasi seperti akuntansi, manajemen, pemasaran digital. Untuk bidang kreatif dan media seperti desain grafis, editor video, fotografi, dan animator. Dan terakhir untuk bidang perhotelan dan pariwisata seperti tata boga, perhotelan, dan pelayanan wisata. Untuk bidang logistik dan transportasi seperti manajemen gudang, rantai pasok, dan operator transportasi. Untuk bidang energi dan lingkungan seperti energi terbarukan, teknisi panel surya, dan pengelolaan lingkungan. Dan yang terakhir, untuk bidang pertanian modern seperti teknologi pertanian, hidroponik, dan agribisnis. Selain keterampilan teknis, perusahaan juga sangat memperhatikan kemampuan non-teknis seperti komunikasi, kerjasama tim, kepemimpinan, kemampuan memecahkan masalah, disiplin, dan kemampuan beradaptasi.
Masa depan industri kemungkinan akan semakin dipengaruhi oleh otomatisasi dan kecerdasan buatan. Karena itu, BLK di masa depan tidak hanya mengajarkan cara bekerja, tetapi juga cara belajar hal baru secara terus-menerus. Jadi teman-teman, Balai Latihan Kerja bukan sekedar tempat pelatihan biasa, tetapi BLK dapat menjadi mesin pencetak sumber daya manusia yang siap menghadapi perubahan dunia kerja. Semakin kuat hubungan antara pelatihan, pendidikan, dan kebutuhan industri, maka semakin besar peluang lahirnya tenaga kerja yang kompeten dan inovatif. Terima kasih sudah mendengarkan podcast hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan teruslah belajar karena keterampilan hari ini bisa menjadi kunci masa depan esok hari. Salam edukasi dan terima kasih.